Langit di atas medan perang seperti dipaksa mengelupas. Warna merah tua menggantung sejak pagi, kini retak disambar kilatan petir spiritual berwarna keperakan yang terus muncul setiap kali pedang Bond menghantam tanah. Retakan sepanjang 20 meter itu belum menutup. Aliran energi dari perut bumi berwarna keemasan merambat naik, memotong kabut gelap yang tadinya menjadi selimut nyaman bagi pasukan iblis. Galzaret, pemimpin medan dengan tombak bulan hitamnya, kini mulai bergerak defensif. Tubuhnya terhuyung, meski hanya sedikit, namun itu cukup untuk menunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Tebasanku masih belum cukup dalam, tapi itu cukup buat Jahanam itu melangkah mundur. Bond melangkah maju. Satu langkah menyebabkan tanah di sekelilingnya terangkat, membentuk gelombang debu yang padat. Energi dari pedang dewa perangnya belum padam. Semburat cahaya merah darah dan petir biru masih menyala di sepanjang bilahnya. Sementara itu, Desta dengan tubuh diliputi cahaya komara Agni bentuk kedua berdiri tenang di sisi kanan Bond. Api putih yang mengelilinginya bukan hanya membakar, tapi mengganggu struktur realitas. Di sekitarnya, udara seakan merintih. Ajian ini tidak dibuat untuk pertarungan panjang, tapi jika mereka pikir aku hanya bisa melakukannya sekali, mari kita koreksi dan buat mereka membayar mahal. Hehehe. Tangannya bergetar pelan. Ia menunduk dan menyentuh tanah. Api putih masuk ke dalam tanah, menyebar dalam pola radial. Komara Agni, menyebarlah! Tiba-tiba, dari bawah tanah, lidah-lidah api spiral menyembur dari atas, tempat di bawah posisi Rock Haram dan Nasara. Mereka tidak menyadari sampai terlambat sepersekian detik. Nasara, yang tadinya hanya bertahan dengan kabut spiritual, langsung tersentak ke belakang. Pakaiannya robek di sisi kiri, kabut hitam di sekelilingnya terbakar dari dalam. Ia berteriak, bukan karena luka, tapi karena amarah. Manusia yang cukup merepotkan. Ia mencetakkan tangan ke depan, membentuk lingkaran racun roh. Tapi api Desta terlalu bersih, terlalu terang untuk disentuh energi kotor sepertinya. Dan di sisi lain, Rock Haram mencoba membentuk ulang mantra penguras jiwa. Tapi setiap simbol yang ia buat langsung meleleh sebelum sempurna. Api putih yang merambat dari bawah tanah meninggalkan semua persiapan sihir. Sementara itu, Galzaret yang masih menjadi lawan Bond mencoba kembali maju. Sudah cukup main-mainnya, segera hancurkan mereka. Ia melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh ke arah Bond. Udara meledak dalam jalur horizontal. Tekanan gravitasi mendadak membuat tanah amblas 3 meter dari titik lemparannya. Bond sama sekali tidak menghindar. Ia mengangkat perisainya, lalu menyatukan kedua kakinya seperti menancapkan kekuatan ke bumi. Perisai tersebut menahan lemparan tombak, dan meskipun terdorong setengah langkah, Bond sama sekali tidak bergeming. Bagus, lakukan yang lebih baik lagi, Jahanam. Ia menyatakan perisainya ke depan, dan seketika gelombang tekanan balik menghantam balik ke arah Galzaret. Galzaret terpental mundur beberapa meter, menancapkan lututnya ke tanah untuk menghentikan gerakan. Dan kini, posisi medan mulai menunjukkan ketidakseimbangan baru, bukan karena jumlah ataupun strategi, tapi karena ritme. Bond dan Desta menciptakan ritme medan perang yang membuat ketiga iblis itu kesulitan menyerang bersamaan. Serangan mereka tidak saling mendukung, ada celah di antara masing-masing, dan itulah hasil dari tekanan yang terus-menerus oleh Bond dan Desta. Mereka tidak menghancurkan formasi, tapi merusak sinkronasi iblis. Jika kita tekan terus, mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Mereka terpisah, itu justru menguntungkan kita, Desta. Ya, aku harap begitu, Dabon. Tapi mereka bukan iblis yang bodoh. Namun, keletihan mulai terasa. Komara Agni bentuk kedua hanya bisa dipertahankan dalam batas tertentu. Nafas Desta mulai pendek. Api di tubuhnya kini menyusut sedikit. Bond mulai menunjukkan retakan kecil di bagian siku baju besinya. Perisai
yang ia pakai telah menerima lebih dari 40 pukulan langsung dari serangan iblis-iblis tingkat tinggi. Jahanam, aku mulai pegal ini. Perisai jahanam ini beratnya minta ampun. Hehehe, kita harus bertahan lebih lama hingga mereka pulih kembali, Dabon. Mereka saling tukar pandang. Tanpa aba-aba, mereka kembali melangkah maju. Satu langkah serempak, dan tanah di bawah mereka kembali bergetar. Petir spiritual dan api putih menyala bersamaan. Dari kejauhan, Silut, Jaka, dan Rio mulai bergerak. Dan kabut di langit mulai berputar ke arah barat. Sebuah pertanda bahwa entitas baru akan segera turun. Langit yang semula terbuka oleh kekuatan cahaya api spiritual kini menutup mendadak, seperti tirai raksasa yang ditarik dengan paksa. Awan gelap berputar turun, menggulung dari segala arah, seperti kilatan ungu dan raungan tiupan dimensi. Aura Rajardos menyebar, bukan sebagai ledakan api, tapi sebagai tekanan dimensi. Tanah di bawahnya pecah. Setiap langkahnya memunculkan retakan radial ke segala arah, bukan menghancurkan tanah, tapi mencabik hukum di bawahnya. Sudah cukup permainan ini. Kalian lupa, kalian bukan ada di dunia kalian sendiri. Raka Wisesa berdiri dalam posisi bertahan. Apa yang ingin kau lakukan, iblis laknat? Diam dan lihatlah, Raka Wisesa. Kalian pikir sekarang ada di mana kalian? Rajardos mengangkat tongkat hitam emasnya. Ujung tongkat itu berpendar, lalu menusuk ke udara. Udara terbuka, celah dimensi menganga di atas, di bawah, dan dari sisi lembah. Dari sana, pasukan iblis mengalir seperti banjir darah dan asap. Mereka muncul dari semua arah. Beberapa keluar dari tanah dan tiba-tiba berlubang. Lainnya meropek dirinya keluar dari bayangan. Beberapa bahkan melayang turun dari celah langit, jatuh dengan gaya seperti hujan meteor berwarna hitam. Mereka datang dari banyak ras, pemakan roh, berbentuk asap hitam dengan taring kristal. Iblis waktu, iblis kecil yang bisa memperlambat gerakan musuh hanya dengan kontak mata. Iblis kabut yang bisa menyatu dan menyebar dalam udara. Jumlah mereka ratusan ribu. Mereka tidak berteriak seperti pasukan biasa. Mereka datang dalam diam, tapi aura mereka menjerit. Udara bergetar oleh frekuensi eksistensi yang negatif. Di posisi tengah, di atas reruntuhan pilar kuil tua, Rio berdiri tegak. Angin mengguncang jubahnya. Ia sama sekali tidak bergeming. Sudah saatnya, sudah waktunya tiba. Rio mencetikkan jarinya ke arah bayangan di belakang. Krepa! Dari celah-celah bayangan, Krepa muncul. Tubuhnya tipis, memanjang, seperti asap hidup dengan wajah menyerupai topeng iblis tertawa. Suasana yang menarik. Aku suka, aku suka. Hehehehe. Saatnya kita akan beraksi, Krepa. Ayo lakukan, Rio. Hehehehe. Rio mengangkat tangan kanannya. Kupanggil kalian, marahku! Bayangan di bawah tanah bergejolak. Dari setiap retakan, pasukan marah muncul. Bentuk mereka tidak konsisten. Tubuhnya seperti arang terbakar, dengan mata putih menyala. Mereka menyatu dengan medan, tidak terlihat oleh musuh, namun mengiris dari dalam. Pasukan marah langsung menyerbu dari bawah tanah, memotong urat spiritual iblis tanpa suara. Jaka berdiri di atas kepala Volak. Ular kristal legendaris, dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat Raja Langit. Buka pintu semesta, waktunya turunkan kekacauan. Keluarlah semuanya. Cahaya spiral muncul dari langit, membentuk seperti pusaran rasi bintang, dan di sana sosok-sosok legendaris turun satu persatu. Tiada dengan tampilan baru, tubuh logam perunggu, membawa perisai berduri sebesar rumah. Ia mendarat dengan keras dan langsung menghempaskan pasukan iblis dengan gelombang getar. Subali memutar dua palu raksasa yang menghasilkan ledakan udara tiap kali diputar.
Uta, manusia naga, meluncur dengan lidah api hitam yang menghapus jalur pasukan iblis sepanjang ratusan meter. Siri dan Suru, kembar pembunuh, muncul dan menghilang dalam kelipan angin. Mereka membunuh pemimpin pasukan iblis satu persatu, mengacaukan komando. Sedangkan Volak, dengan tubuh sepanjang 300 meter, mengibaskan ekornya satu kali ke arah barat. Ribuan iblis langsung lenyap tanpa suara. Rajardos berdiri tidak bergerak, tapi matanya mulai menyipit. Baiklah, pertunjukan utama akan segera dimulai. Medan perang kini terbagi. Tim Bon dan Desta masih menahan 3 jenderal iblis. Tim Rio dan prajurit Mara melibas iblis dalam bayangan. Tim Jaka membuka jalur-jalur taktis untuk counter-strike. Volak bertugas sebagai pemusnah besar. Namun, di balik semua itu, dari puncak tebing Asura yang hancur, Sura masih memperhatikan. Ia tidak bergerak, hanya tersenyum miring yang berbentuk di wajahnya saat melihat kekuatan besar mulai bentrok. Ya, bakar semua kekuatan kalian di sini. Dan ketika kalian lelah, saat itulah aku akan turun. Kabut kembali membungkus tubuhnya. Pertempuran telah berubah wujud, bukan lagi sekedar adu kekuatan, tapi menjadi adunan panas antara strategi, warisan, dan eksistensi itu sendiri. Keseimbangan tidak lagi ada. Tak ada lagi satu pihak pun yang sepenuhnya memegang kendali. Langit Asura tidak lagi hanya merah, kini berubah menjadi kepingan hitam dan ungu, berkedip seperti retakan kaca langit yang menahan dimensi dari runtuh total. Suara pekikan dari ribuan makhluk iblis bercampur dengan ledakan mantra, serangan spiritual, dan hantaman fisik membentuk paduan suara neraka terbuka. Tanah tidak lagi utuh, setiap inci permukaan retak, terbelah atau terbakar. Sungai darah bercampur dengan percikan kristal spiritual, dan kabut panas mengalir seperti angin yang tajam. Udara sendiri kini seperti bernafas, berdenyut penuh tekanan, menyiksa manusia biasa yang bahkan hanya berdiri di sana. Namun, untuk pertama kalinya, para pasukan iblis terhenti, bukan karena mereka kelelahan, tapi karena momentum mereka telah patah. Pasukan Mara dari Rio masih menyergap dari bayangan. Volak menutup sisi barat dengan tubuhnya yang seperti tembok raksasa. Yada, Subali, Siri dan Suru serta Uta menahan garis tengah dan atas. Dan di atas semua itu, ilusi dan koordinasi Rio serta mantra penyembuh Ki Jaga Guntur menjaga barisan tetap hidup. Dari semua pertarungan, inilah tempat yang sangat menyesakkan. Tapi kami tidak bisa terlalu lama di alam ini. Alam ini tidak baik untuk manusia, ucap Jaka dalam hati. Pandangannya menatap lurus ke medan utama. Di jantung medan, di tengah-tengah antara Rajardos dan para ksatria, tubuh Raka Wisesa tiba-tiba berlutut. Bukan hanya tubuhnya, tapi aura pelindung internalnya mulai remuk. Setiap benteng yang diguncang dari dalam lalu hancur perlahan-lahan. Tangannya sempat meraih kedua gada kecilnya yang jatuh dari genggaman. Namun jari-jarinya hanya menyentuh tanah, sama sekali tidak bertenaga. Sial, apakah ini sudah batasnya? Sialan, tolong jangan sekarang, ucap Raka Wisesa dalam hati. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, punggungnya membungkuk dan matanya bergetar seperti mencoba menahan sesuatu yang tidak bisa ia cegah lebih lama. Dari kejauhan, Rajardos perlahan mendekat. Tatapannya tenang, tapi senyuman dingin tergambar jelas di wajahnya yang dipenuhi garis sihir. Lihatlah Raka Wisesa yang tangguh ini. Ia jatuh dengan sendirinya. Suasana menjadi hening sesaat. Bahkan para iblis di sekitar area itu berhenti bergerak. Bayu dari balik puing reruntuhan batu memincingkan mata, menahan luka di bahunya. Raka Wisesa telah ambruk. Kenapa tiba-tiba?
ucap Bayu Sagara dengan panik. Di sebelahnya, Mahesa Anabrang yang tengah duduk bersandar menutup matanya sejenak, mencoba merasakan getaran spiritual. Entahlah, siapa yang tahu tentang dirinya, Bayu. Jaka yang masih berada di atas kepala Volak juga mendongak dengan cepat. Tatapannya berubah dan aliran mantra penyembuh yang ia arahkan ke tim belakang sedikit melemah. Raja Ardos menghentikan langkahnya. Ia mengangkat satu tangan dan memberikan isyarat kepada pasukan elitnya. Jangan sentuh dia, tidak perlu pedulikan. Itu lebih baik. Seekor kelinci yang terpojok sekalipun masih bisa menggigit jika terpaksa. Tinggalkan Raka Wisesa. Para jenderal iblis yang berada tidak jauh menahan langkah secara refleks. Para jenderal iblis saling berikan tanggapan. Jika dia bangkit dalam wujud itu, kita semuanya mungkin akan dalam bahaya. Tuan Raja Ardos bukan orang yang memberi perintah sembrono, kau tahu? Fokus dengan tujuan kita, seperti yang Tuan Raja Ardos perintahkan. Putra Sidan dengan luka di sisi tubuhnya mencoba merangkak ke depan. Raka Wisesa, apa yang terjadi? Kenapa ia tiba-tiba jatuh? Apakah ia terluka? Tidak ada yang tahu pertanyaanmu itu, putra. Mungkin Aris sendiri juga tidak akan mengetahuinya. Sementara itu, Bon dan Desta yang masih menjaga di sisi barat mulai memperhatikan medan utama dari kejauhan. Bon menyipitkan mata. Mas Desta, apakah kau lihat itu? Ya, sepertinya sesuatu yang sangat merepotkan akan kita hadapi. Tanah di sekitar Raka mulai membentuk retakan kecil seperti jaring laba-laba, bukan karena tekanan, tapi karena energi liar dari dalam tubuhnya merambat keluar tanpa kendali. Sial, kenapa harus sekarang? Aku harus bertahan lebih lama. Aku harus memastikan Aris bisa lolos dari sini, ucap Raka Wisesa dalam hatinya. Tubuhnya tidak lagi mau mengikuti perintah. Nafasnya tercekat, darah menetes dari bibirnya, bukan karena luka fisik, tapi karena tekanan dari dalam dirinya yang mulai meledak perlahan-lahan, membelah jiwanya sendiri. Langit kembali bergemuruh. Semua mata kini mengarah ke satu titik, tubuh Raka Wisesa yang perlahan mulai terjatuh. Di sudut pandang Raja Ardos, langit Asura seperti merespon langsung perintah Raja Ardos. Guru spiritual menggelegar dari atas, bukan hanya suara, tapi tekanan. Getaran yang menembus ke dalam tulang dan akar sihir dari setiap makhluk hidup di medan itu. Tanah yang sudah hancur kini bergetar, seolah hendak runtuh ke perut neraka. Raja Ardos perlahan berbalik. Pandangan matanya kini tidak sekedar memindai, ia menilai, menganalisis dan mengunci. Barisan Bon dan Desta berdiri dalam sorotan mata itu, dan seperti sepasang titik yang mulai diberi label oleh kematian sendiri. Kita ganti arah, fokus pada pengacau yang masih berdiri, tumbangkan fondasinya, maka dindingnya akan runtuh dengan sendirinya. Kalian pergilah dan bunuh rombongan Aris yang sedang memulihkan diri mereka. Aku sendiri akan bergabung dengan Galzaret dan lainnya. Siap, Paduka! Satu lompatan Raja Ardos cukup untuk membuat tanah di tempat ia mendarat membentuk kawah spiral. Aura hukum dimensi, ungu, perak dan hitam berlapis-lapis mengitari tubuhnya, berputar seperti roda waktu dan hukum yang dipaksa bekerja serentak. Kini, bukan hanya Galzaret, Nasara, dan Roh Haram. Raja Ardos bergabung langsung, dan semua energi gelap mulai mengarah ke titik yang sama, Bon dan Desta. Serangan pertama dari Nasara bukan lagi kabut biasa. Ia menggabungkan kabut roh dan racun ilusi, menciptakan badai spiral yang menyerap fokus spiritual. Bon menancapkan perisai dewa perangnya di tanah. Sebuah dinding berlapis muncul, tapi bahkan dinding itu mulai bergetar di bawah tekanan 4 arah. Sepertinya ini akan menjadi semakin sulit, ya Bon.
kita tidak bisa mundur. Bertambahnya Kardos tidak akan jadi masalah. Jahanam itu tidak akan melewati pertahananku. Raja Ardos Dabon. Ya, Karados. Bukan itu. Raja Ardos Dabon. Itu sama saja, Majesta. Seketika, roh haram meluncur mantra sihir korosi. Bola hitam yang meretakan udara itu sendiri. Bon berhasil memantulkan sebagian, tapi serangan itu membakar permukaan tanah dan menciptakan retakan yang menjalar ke belakang barisan manusia. Galzaret memutar tombaknya. Ia menyalip ke sisi kanan Bon dan mencoba melakukan serangan diagonal yang tidak tertutup perisai. Namun, sebelum bisa mengenai Bon, sebuah keris api meluncur dari belakang dan menghantam tombaknya. Ki Jaga Guntur akhirnya bergabung dalam garis depan. Keris perahu geni melayang di udara, berputar perlahan dengan api spiritual jingga yang menyala. Iblis selalu tak punya urat malu. Sekelas raja keroyokan. Kalian hanyalah ikan teri. Raja Ardos mengerutkan alis. Ia mengenali kualitas spiritual perahu geni. Aku tahu senjata itu. Aku pernah melihatnya dalam invasi pertama. Aku mengerti apa warisnya rupanya. Ini sangat menarik. Jaka tidak menjawab. Tangannya membentuk mudra satu jari, memanggil energi mantra langit. 3 titik api spiritual muncul di sekeliling tubuhnya, masing-masing terkunci pada satu lawan. Merah pada Roh Haram, biru pada Nasara, emas pada Galzaret. Welas asih, welas hatiku, asma, gending, jagat. 3 bola api spiritual meledak serentak, bukan untuk membunuh, tapi membubarkan posisi mereka secara paksa. Efeknya cukup untuk memisahkan tekanan agar Bon dan Desta bisa menjaga jarak. Saat pertarungan besar meletus di barisan depan, ancaman baru merayap dari belakang. Rio masih berdiri di atas pilar bayangan. Tangannya gemetar, mata kirinya berdarah, lalu banyak mengaktifkan lapisan ilusi sekaligus. Pasukan iblis di sisi timur kini menembus celah di antara penjagaan Mara. Berpencar dalam formasi. Namun, kecepatan mereka menurun. Rio mulai kehilangan kendali. Ia menatap arah barisan Bon. Sial, sepertinya mereka juga kesulitan. Aku masih bisa bertahan jika sendiri, tapi jika harus melindungi mereka. Rio menoleh ke arah Aris dan lainnya yang sedang memulihkan diri. Rio menurunkan satu lutut ke tanah. Bayangannya bergetar seperti akan hancur. Prajurit Mara sekalipun mulai menyusut jumlahnya karena Rio tidak bisa mempertahankan bentuknya sambil bertahan. Bon, Desta, dan Jaka kini berdiri berdampingan. 3 manusia sakti melawan 4 iblis tingkat tinggi. Di belakang mereka, Rio dan barisan Aris mulai berada di ujung tanduk. Di sisi lain, tubuh Raka Wisesa masih terdiam, tapi retakan di bawahnya terus menjalar, semakin dalam dan bercahaya merah. Jika ini terus berlanjut, barisan kita akan jebol dan kita akan tumbang. Jatuh bukan pilihan, dan aku tidak akan menyerah. Karena itu bukan gayaku. Jahanam mereka semuanya. Kita akan tahan beberapa menit lagi. Hanya itu yang kita butuhkan, karena aku merasakan sebuah gelombang energi spiritual sedang mendekat. Maksudmu, Majaka, dia akan datang? Tentu saja. Kita lihat jadi seperti apa dia. Ya, aku harap Jahanam itu tidak jadi ular kadut. Langit Asura menggelegar sekali lagi. Medan ini bukan hanya tempat bertarung, tapi ladang pertarungan terakhir. Langit Asura mulai membelah, bukan hanya karena kilat ataupun angin, tapi oleh sesuatu yang tidak seharusnya muncul di dunia iblis. Seberkas cahaya menyayat langit, sebuah retakan dimensi terbuka, menganga seperti luka yang dipaksa menyembul di atas tempat terkutuk itu. Badai energi spiritual menyapu medan, tanah terbelah, kabut tersedot dari atas, dan udara menjadi padat seperti kaca yang siap untuk pecah. Pintu pusaran bulat sempurna dengan riak cahaya emas merah dan ungu berputar seperti matahari yang digulung.
dari dalamnya 4 sosok telah turun. Sai, langkahnya tidak menimbulkan suara meski ia berjalan di udara. Jubah putih keemasannya bergelombang dalam ritme terbalik, seolah menolak gravitasi. Simbol kilin menyala di punggungnya, menggetarkan udara. Wajahnya tersembunyi di balik topeng batu permata, tapi mata tajam dan penuh keputusan. Tori, punggungnya membawa palu gegana, senjata Mahadewa, ini berpadu sempurna dengan auranya. Aura naga dan iblis menyatu tanpa bertabrakan. Langkahnya ringan, tapi tanah di bawahnya retak setiap kali ia berpijak. Lodi, tubuhnya penuh luka lama yang belum sembuh, tapi mata merah menyala lebih jernih dari sebelumnya. Tombak takdir di tangannya bergetar, seolah bereaksi dengan medan itu sendiri. Darah di tubuhnya tidak menetes, melainkan menyatu dalam pola mantra di kulit. Red Baron, tidak ada senyuman kali ini, tidak ada lirikan nakal. Ia menatap medan seperti komandan dalam ruang operasi. Tampak iblis di tangannya berdenyut pelan, tapi jelas, siap untuk menghancurkan segala apapun yang menghalanginya. Gelombang energi yang lahir dari keempatnya menghempaskan kabut iblis. Kabut itu bukan hanya tersapu, tapi terkoyak secara permanen. Sebuah lingkaran bersih kini muncul di tengah medan, di antara barisan iblis dan manusia. Bon menoleh pertama kali, keringat di wajahnya yang belum sempat mengering, tapi matanya memancarkan kelegaan dan bercampur dengan antusias. Akhirnya jahanam itu datang. Hehehe, ini pasti seru. Wah, aku menunggumu Mas Tori. Akhirnya. Raja Ardos yang awalnya hendak memimpin serangan penghancur terakhir menghentikan langkahnya. Aura hitam ungu di sekeliling tubuhnya berkedip, lalu menjadi lebih tebal, bukan karena kekuatan, tapi kewaspadaan. Bukan mereka yang sedang kabur. Kenapa mereka berani kembali lagi? Raja Ardos menatap medan dengan ekspresi yang rumit. Ia menyadari sesuatu yang lain akan terjadi. Di sisi lain, Galzaret memutar tombaknya ke belakang. Langkahnya sedikit melebar. Posisi kaki berubah dari ofensif menjadi defensif. Nasara menyatu kembali dengan kabut jiwanya, menyembunyikan tubuh dalam lapisan spiritual, seperti ular masuk kembali ke dalam lubang. Roh Haram hanya mundur satu langkah kecil, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sosok itu tahu medan telah mulai berubah. Tori melangkah maju perlahan. Bul, Pak Bon, Jaka, kalian bermain terlalu jauh. Jahanam, apa kau pikir kami sedang bermain? Hehehe, setidaknya aku lega. Kau tidak berubah menjadi ular kadut, Des. Aku mencium sesuatu yang baru. Sepertinya kau mendapatkan mainan baru lagi. Sialan. Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, bukan? Sai tidak bicara, tapi aura spiritualnya menyatu dengan tekanan langit. Udara di sekitar tubuhnya bergetar, dan garis samar muncul di bawah tanah, mengarah ke Raja Ardos. Pola mantra kilin mulai terbentuk. Lodi mengarahkan tombaknya ke Nasara, matanya menyala merah, suaranya rendah dan padat. Tetaplah berada di tempatmu. Red Baron menatap Galzaret. Lidah api muncul di sekitar tampaknya. Kau terlihat lebih kuat, tapi aku tidak ingin melawanmu. Cukup diam di sana, atau jangan paksa untuk aku mengamuk. Di balik mereka, Bon dan Desta tetap berdiri. Mereka tahu, bahkan dengan bala bantuan datang, perang masih belum selesai. Jaga sisi kiri, aku fokus ke pusat. Jangan sampai satupun masuk ke garis belakang. Sekarang, kita bisa bertindak lebih baik lagi. Itu benar, walaupun energi spiritualku hanya tinggal setengah. Mari, kita lakukan lagi. Jaka berdiri di sisi kanan, membentuk rajah baru, memperkuat medan spiritual agar kehadiran Tori dan lainnya tidak mengganggu barisan pertahanan. Aku harap kau punya rencana, Tori. Ya, itu tentu saja, Jaka. Langit masih terbuka, celah antar dimensi belum menutup, seolah menunggu satu entitas lagi. Tapi untuk sekarang, mereka telah berkumpul kembali, dan untuk pertama kalinya dalam pertempuran itu, mereka akan bertempur bersama. Langit Asura terus berubah, dari kelam ke ungu kelabu, dari ungu merah bercahaya. Di langit, simbol-simbol pusaka tua mulai menyala,
lambang kuno dari zaman yang belum manusia dan iblis terbagi. Suara dentuman senjata dan mantra masih menggema di garis depan. Tapi di sisi belakang medan, sesuatu yang lebih halus sedang terjadi. Pemulihan moral. Aris, Wira, Mahesa, Bayu, dan Ratna. Di antara tumpukan batu pelindung, Aris duduk dengan nafas tersengal. Seluruh tubuhnya terasa berat, seperti otot-ototnya diikat dengan tali besi. Namun, ketika ia mendongak dan melihat 4 sosok dari langit turun dengan angkuh dan kepercayaan diri, senyuman kecil terukir di wajahnya. Uri, sial, kenapa ia kembali lagi? Lalu, siapa sosok bertopeng itu? Aku merasa sedikit familiar dengannya. Wira berdiri di sampingnya, tangannya gemetar saat menggenggam kembali tombak Siliwangi yang masih menghitam oleh darah iblis. Ia menegakkan badan perlahan, meskipun satu sisi tulangnya masih terasa retak. Mahesa menarik nafas panjang. Luka-lukanya masih belum sepenuhnya tertutup, tapi tatapan matanya kembali tajam. Ia melihat ke medan dan menyentuh liontin kecil di dadanya. Bayu Sagara dengan satu lutut masih di tanah, menguatkan posisi tempur sambil menarik garis pelindung darah dan pergelangan tangan, tanda bahwa ia siap menyerahkan nyawanya jika perlu. Dan sementara Ratna diam di tengah mereka semua, tangannya didekap di dada, matanya terpejam, bibirnya kumat-kamit, melafalkan doa dalam bahasa roh yang hanya dikenal oleh penjaga gerbang antara manusia dan arwah. Wahai leluhur, wahai penjaga cahaya, berikan pada kami sisa kekuatan untuk bangkit sekali lagi. Di sisi depan formasi, Sai melangkah maju dengan tenang. Jubahnya tidak berkibar oleh angin, karena angin tunduk padanya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan dari ujung telunjuk muncul 3 lingkaran mantra yang menyusun diri dengan sangat presisi. Lingkaran berlapis energi kilin. Energi itu tidak bersuara, tapi terasa seperti gelombang hangat menusuk langsung ke inti spiritual. Cahaya keemasan membentuk aliran bercabang, menghubungkan dirinya dengan Bon, Desta, serta Jaka. Ini adalah sedikit bantuan. Setidaknya energi spiritual kalian akan sedikit pulih. Bon merasakan tubuhnya lebih ringan seketika. Bukan hanya tenaga yang kembali, tapi juga perisai spiritual yang mengganda dengan mantap dan di sekeliling tubuhnya. Bahkan ketika ia bergerak, medan pelindung terbentuk otomatis. Wah, ini seperti yang Tori lakukan. Jahanam keren juga. Desta mengepalkan tangan. Api komara di sekitarnya kembali menyala terang. Kali ini lebih stabil dan tidak cepat terkuras. Ujung jarinya memercikkan nyala putih susu dan percikan api kecil yang tidak padam. Ini berbeda, Dabon. Tapi, ya, ini agak mirip. Jaka menatap lingkaran cahaya yang mengitari tubuhnya. Efek pemulihan otomatis membuat tubuhnya tidak lagi perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk menyembuhkan luka ringan. Ia mengangguk dengan pelan. Ini tidak dibutuhkan, tapi ya, aku menghargainya. Di tengah-tengah kehancuran dan asap hitam yang masih menggantung, barisan manusia mulai terlihat kokoh kembali. Formasi medan perang secara alami membentuk 4 sektor. Tengah, Raja Ardos dan 3 Raja Iblis dengan kekuatan penuh. Kanan, Bon, Desta, Jaka, kini dengan Sai sebagai penguat jalur. Bagian kiri, Tori, Lodi, Red Baron membentuk sayap ofensif yang berbahaya. Dan di belakang, Rio masih bertahan. Aris, Wira, Mahesa, Bayu, Ratna Putra masih terluka tapi hampir bersiap. Dari atas, langit mulai menampilkan simbol-simbol yang tidak pernah muncul dalam sejarah, seperti simbol-simbol pusaka tua, bintang ugra, lambang kehendak tertinggi, taring samudera, kekuatan yang tidak tergoyahkan, mata langit ketiga, simbol pengawas waktu dan sebab akibat. Ketiganya berputar perlahan di langit, melingkari medan perang seperti jam pasir sakral, dan di atas langit Asura, di sebuah tempat tersembunyi. Sudah saatnya kita bergerak jika situasinya memburuk. Baik, Ketua, tapi saya rasa Sai bisa menangani ini. Sai masih naif. Raja Ardos bukanlah lawan biasa. Bersiaplah untuk membuka gerbang dimensi. Dimengerti, Ketua.
Sepertinya kalian semuanya masih belum siap. Maafkan aku, anak-anakku. Batinnya. Dan satu langkah yang salah bisa menjadi musnahnya umat manusia. Satu dorongan benar bisa menjadi lahirnya peradaban baru. Dan di medan itu, lembah Asura bukan lagi tempat pertempuran, tapi altar sejarah di mana nasib semesta sedang dipertaruhkan. Di tengah medan perang yang nyaris hangus, Raja Ardos berdiri tegak. Jubah panjangnya tidak berkibar. Aura hitam ungu di sekelilingnya menggelembung, berdenyut seperti jantung terbalik yang memompa racun ke sisi dunia. Suaranya keluar tenang, tapi mengiris ruang seperti belati yang halus. Cukup sudah. Kalian semua telah membuatku muak. Gelombang kejut itu bukan dari ledakan fisik. Itu adalah pecahnya batas logika, dan semua yang berdiri di medan langsung merasakan tekanan yang tidak wajar menghantam dada mereka. Tanah langsung merekah dari bawah kaki Raja Ardos. Garis-garis cahaya gelap menjalar keluar seperti urat di atas permukaan bumi. Sebuah peta kematian yang bergerak hidup. Debu dan puing terangkat ke udara, lalu terdorong mundur secara paksa oleh tekanan yang tidak memiliki bentuk. Para prajurit marah meleleh dalam bisikan. Beberapa iblis kecil langsung terbakar hanya karena terlalu dekat dengan denyut aura itu. Desta terlempar ke belakang seperti boneka. Tubuhnya membentur dua batu besar dan menggelinding puluhan meter. Api komaranya padam seketika, bukan karena kehabisan energi, tapi karena dibelokkan oleh hukum dimensi yang dikacaukan oleh Raja Ardos. Sialan, apa itu barusan? Jaka yang tengah menggenggam keris berwogeni terpental ke udara. Kerisnya bergetar, nyaris kehilangan bentuk. Ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan retakan di sekitarnya. Tubuhnya tertanam separuh ke dalam batu, tapi ia masih tersadar. Sai meski jatuh dengan keras, tergulung dan tubuhnya dan mendarat dengan cepat. Lingkaran mantra pelindung muncul di sekelilingnya, menahan riak kedua gelombang hukum yang mengayun seperti palu. Pengendalian dimensi. Ini bukanlah sihir, ini rekonstruksi realitas. Sial, ini pasti merepotkan. Tori dengan palu gegana di punggung terdorong mundur sejauh 30 meter. Ia menggores tanah dengan kakinya, menciptakan jalur api akibat gesekan. Tidak heran, aku sudah menduga akan hal ini. Lodi menusukkan tombak takdirnya ke tanah, menciptakan jangkar energi untuk menahan diri. Tapi tubuhnya tetap terdorong hingga menabrak batu besar dan membuatnya tersungkur. Red Baron menarik kampaknya dan memutarnya untuk membentuk gelombang pelindung, tapi tetap saja energinya terkoyak. Ia tertunduk dengan satu lutut dan tangan kirinya menggigil dengan hebat. Tapi di pusat badai, Bon masih berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi perisai dewa perang di lengannya berpendar dengan sangat terang. Lapisan-lapisan pelindung memanjang dari bahunya hingga ke tanah, membentuk medan yang memantulkan gelombang tekanan hukum. Ia mengerang pelan, lututnya hampir turun, namun ia tetap bertahan. Tidak ada yang benar-benar bisa menggoyahkan pertahananku, Jahanam! Lapisan tanah di sekelilingnya hancur, bongkahan batu melayang, terbakar. Udara menjadi padat, seperti gelas kaca yang hampir pecah, tapi Bon tetap di titik yang sama. Satu-satunya yang tidak bergerak mundur. Raja Ardos mengangkat satu jarinya. Ruang di sekitarnya mulai melipat. Tanah meliuk, langit berputar pelan, seolah ia sedang merangkai ulang medan perang dengan jari-jarinya. Sebanyak apapun kalian, bukanlah apa-apa di hadapanku. Kalian hanyalah sekumpulan semut. Dari garis belakang, Ryu menyaksikan semuanya dengan wajah pucat. Ia tahu ini bukanlah sekedar jurus pamungkas, itu adalah deklarasi penghapusan. Jika tekanan itu terus berlanjut, dimensi Asura itu sendiri bisa hancur. Ratna Dewi berdiri, kedua tangannya mengangkat kalungnya yang mulai memancarkan cahaya putih. Aku sudah melihat yang terburuk, tapi sepertinya inilah sesuatu yang jauh lebih buruk. Semua mulai bangkit kembali perlahan. Tori, Sai, Lodi, Red Baron, Jaka dan Desta, tapi tekanannya masih belum mereda. Bon masih menjadi tiang utama, namun mereka semuanya tahu ledakan kedua pasti akan segera datang.
Dan jika mereka tidak melakukan sesuatu sebelum itu, bukan hanya mereka yang hancur, tapi semuanya akan musnah. Raja Ardos melesat dan dengan tendangan keras menghantam Bon, dan Bon bersiap menghadang, namun pijakannya telah goyah. Sialan, jahanam! Raja Ardos berdiri tenang, melihat semuanya terkapar. Pandangannya sinis dan meremehkan. Angin berhenti berembus, tanah nyaris tidak bergerak, bahkan kabut yang biasanya meliuk bebas di lembah Asura kini seolah membeku. Setelah tubuh Bon terlempar sejauh ratusan meter, tidak satupun dari pihak mereka berani mengambil langkah maju. Hanya Raja Ardos yang masih berjalan pelan. Langkahnya menghancurkan tanah, bukan karena berat tubuhnya, melainkan karena gravitasi dimensi di sekitarnya melipat. Di kejauhan, Bon nampak berusaha bangkit. Tubuhnya meneteskan darah dari pelipisnya, punggungnya terbakar oleh gesekan batu dan energi tekanan dimensi. Tapi ia masih hidup, masih menggenggam perisainya dengan satu tangan. Ya Bon ditendang seperti batu. Hati-hati semuanya, kakak. Dia sangat berbahaya. Aku tahu, Sai. Raja Ardos tidak mudah untuk dikalahkan. Sai mulai bergerak. Ia berdiri tegak, beberapa langkah di depan garis belakang. 7 fragmen pusaka kilin yang sejak tadi menggantung di udara, mengitari tubuhnya seperti satelit yang tunduk pada pusat gravitasi dan mulai bersinar. Genta, kitab cahaya, seruling, dan lainnya, masing-masing mewakili aspek dari hukum spiritual tertinggi. Baiklah, waktunya untuk benar-benar serius. Menyatulah 7 pusaka agung. Sebuah pusaran energi kilin naik dari tanah, warna putih keemasan membentuk lingkaran mantra spiral, murni, suci, dan tidak tersentuh oleh kegelapan Asura. Ketujuh pusaka menyatu menjadi satu objek, busur kilin yang agung. Tanduk kilin membentuk lengkungan utamanya. Senarnya bukan tali, melainkan aliran cahaya spiritual yang tidak terlihat kecuali saat ditarik. Tanah retak di sekitar bawah kaki Sai karena tekanan energi spiritual yang terkumpul. Tubuh Sai terlihat menyala lembut, meski wajahnya tertutup topeng. Posturnya tegas dan anggun, seolah bukan manusia biasa, melainkan utusan hukum itu sendiri. Sai menarik panah pertamanya. Ia tidak mengangkat tangan tinggi, hanya sedikit, tenang dan terukur. Panah arah langit. Panah itu tidak bersinar terang, tidak menimbulkan badai, bahkan tidak bersuara. Namun, saat panah itu dilepaskan, panah itu menyelinap seperti pikiran, menembus kabut, dan menyentuh perisai Raja Ardos. Sebuah getaran lembut tapi merusak terjadi. Aura pelindung Raja Ardos bergetar, bukan karena kekuatan panah, tapi karena arah fokusnya terganggu. Hukum yang ia bangun mulai goyah sedikit, seperti pilar penguat medan yang diusik dari fondasi. Raja Ardos berhenti sejenak, matanya menyipit dan menoleh ke arah Sai. Oh, mainan yang cukup menarik. Apa katamu? Mainan? Jika begitu, terimalah mainan ini. Sai sudah menyiapkan panah kedua. Kali ini ia menarik lebih dalam. Cahaya dari senar spiritual mulai melengkungkan ruang di sekelilingnya. Beberapa iblis yang terlalu dekat meleleh hanya karena gelombangnya. Panah pemutus jalur. Saat dilepaskan, panah itu tidak lagi diam. Ia meninggalkan jejak mantra spiral sepanjang jalur lintasannya. Setiap partikel udara sekitar panah terbelah, seolah tidak menyentuhnya. Panah menghantam lengan Raja Ardos. Meski perisai hukum masih aktif, ledakan spiritualnya meretakan dinding pelindung. Celah terbentuk di dekat bahu kiri Raja Ardos. Sekecil apapun itu, dalam pertarungan antara entitas seperti mereka, celah berarti kematian jika dimanfaatkan dengan benar. Mainan yang cukup menarik. Raja Ardos melangkah mundur setengah meter. Itu sudah cukup membuat medan berubah. Seluruh iblis yang ada di belakangnya ikut terdorong, perlahan ke belakang oleh tekanan balik dari tubuh Raja Ardos sendiri. Di sisi medan, para ksatria mulai mengangkat kepala mereka. Desta meraih sarung tangannya kembali yang terlepas. Jaga berdiri perlahan, tubuhnya bersinar akibat masih menerima efek pemulihan spiritual dari Sai.
Rio memeluk dirinya sendiri, menyatukan bayangan kembali untuk pertahanan. Iya, tenang, tapi sebenarnya gemetar juga, Ucap Desta tersenyum kecil. Mana mungkin ia mengakuinya, Mas Desta. Ia adalah raja. Ia akan tetap sok kuat sekalipun ia hancur. Sai masih belum diketahui kemampuannya. Salah besar jika meremehkannya. Ia berani datang ke alam Asura sendirian. Itu sudah menunjukkan kemampuannya. Tori menatap sekelilingnya dengan tenang. Langit bergoyang. Simbol pusaka mulai bermunculan di udara, membentuk lingkaran-lingkaran mantra raksasa yang hanya bisa dilihat dari udara. Lembah Asura perlahan berubah dari lahan pertempuran menjadi altar dimensi, dan di tengah altar itu berdiri 3 kutub, Rajardos, Sai, dan Tori. Tori bergerak lebih dulu, tubuhnya berkelok menelusuri medan seperti seekor naga menyusup di balik kabut. Senjatanya bersinar perak kekuningan. Setiap ayunan membentuk lintasan spiral bercahaya. Simbol naga langit berbentuk di udara, membekas di langit. Ia mengayunkan tombaknya ke arah kanan Rajardos, dan dalam sepersekian detik, tubuhnya berpindah ke kiri, berputar dengan gaya melingkar penuh tekanan, lalu menerjang. Tombak naga emas, Shenlong! Ledakan aura petir melonjak dari ujung tombaknya. Gravitasi spiritual di sekitar Rajardos seperti menguap, bahkan udara berubah, tidak ada oksigen, hanya kepadatan energi mentah yang mencekik. Rajardos menangkis 3 ayunan pertama, namun pada ayunan keempat, tombak Tori menghantam perutnya, diikuti tebasan menyilang ke pundak. Darah gelap, lebih kental dari tinta pekat, menyembur. Darah Rajardos bukanlah darah biasa. Saat menyentuh tanah, ia menciptakan simbol hukum yang aneh, seperti bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh para entitas tingkat tinggi. Mainan para dewa lainnya. Kalian pikir bisa menghadapiku dengan mainan seperti itu? Benar-benar konyol. Namun, ekspresi wajahnya mulai berubah. Ia mulai mengatur ulang posisi tubuhnya, menyesuaikan sikap bertarung. Itu sinyal bahwa ia mulai membaca ancaman sebagai nyata. Sai tidak tinggal diam, sambil berdiri beberapa puluh meter di belakang Tori. Ia kembali menarik senar busur kilin agung. Lingkaran mantra 3 lapis muncul di belakangnya. 3 elemen spiritual menyatu. Panah ketiga ia lepaskan. Panah itu tidak menghantam keras, tapi membungkus jalur gerakan Rajardos dengan garis-garis cahaya. Ruang tempat Rajardos berdiri terkunci sejenak. Cukup untuk memperlambat satu gerakannya. Itu waktu yang cukup bagi Tori untuk melanjutkan serangan berikutnya. Tori menghantam bagian dada Rajardos, menyebabkan Raja Hukum di tubuh Raja Iblis itu muncul terang. Tanda bahwa perisai hukum sudah bekerja keras hingga titik batas. Omong kosong apa yang ia katakan sebelumnya? Mainan, tapi sekarang ia sendiri setengah mati. Rajardos mulai mundur, bukan karena menyerah, tapi karena ia menilai formasi musuh sudah terlalu tepat. Tekanan dari 2 jalur yang berbeda, jarak dekat brutal dari Tori dan kontrol ruang jarak dari Sai tidak bisa dibaca sekaligus. Ia menghantam tanah dengan tongkatnya, tanah pecah, membentuk pilar-pilar hukum di udara. Satu di antaranya mulai meledak. Gelombang balik melempar Tori 2 meter ke belakang, tapi tombaknya masih menyala, berputar seperti baling-baling di langit. Sai tidak berhenti. Panah keempat ia tarik. Kali ini panah pemutus stabilitas. Jika struktur duniamu terlalu angkuh, mari kita ubah fondasinya. Panah itu melengkung di udara, memantul dari dimensi ke dimensi, hingga mengenai pilar utama hukum di belakang Rajardos. Suara seperti paku yang ditarik dari tubuh batu terdengar. Pilar hukum itu roboh, dan bersamaan dengan itu, seluruh struktur aura pertahanan Rajardos menurun 1 tingkat. Tori dan Sai kini berdiri berdampingan. Di belakang mereka, medan mulai terang kembali. Kabut mulai surut. Aura dewa dan naga menyatu dalam pola spiral melayang ke langit. Namun Rajardos masih berdiri. Darah hitam masih menetes dari tubuhnya, dan pilar hukum di belakangnya mulai retak. Jadi,
Ini tekanan dari dua warisan, satu naga dan satu kilin. Cukup menarik. Ia merentangkan tangan. Dari telapak tangan kirinya muncul bentuk baru dari hukum hitam. Bukan pertahanan, tapi sesuatu yang belum pernah muncul di medan itu. Jika kalian ingin bermain, mari kita lihat apakah kalian masih mampu untuk menghadapinya. Pertarungan masih belum mencapai puncak, tapi untuk pertama kalinya sejak perang itu dimulai, Prajardos didorong untuk mengubah bentuk pertarungannya. Baiklah, jika kau memaksa, aku juga tidak akan menahan diri. Bersatulah, 7 pusaka naga, Cakra Nagasena!